Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifian Yunus Putra, NPM 18338. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai membuat legal memorandum mengenai kasus gagal bayar di perusahaan. Di sini saya mendapatkan judul mengenai tanggung jawab PT Jiwasraya terhadap pemegang polis yang dibimbingi oleh dosen Tuti Rasuti SMA. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama latar belakang, yang kedua asumsi, yang ketiga analisis dasar hukum yang pertama, yang keempat analisis dasar hukum kedua, yang kelima analisis dasar hukum tiga, yang keenam rekomendasi, dan yang terakhir itu daftar referensi. Yang pertama, selanjutnya mengenai latar belakang. Latar belakang, asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak menanggung dan pihak tertanggung. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengalihan risiko yang dialami oleh tertanggung. Dengan membayarkan sejumlah premi, maka risiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak penanggung. Risiko yang dapat dialihkan berupa kecelakaan, bencana alam, bahkan sampai dengan kematian tertanggung mengenai objek perjanjiannya. Per Desember 2019, tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebanyak 74 perusahaan asuransi umum, 53 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan asuransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan terdapat 2 perusahaan asuransi sosial. Beberapa asuransi di Indonesia merupakan badan usaha milik negara, yaitu PT Asuransi Jiwasraya, PT Ekspor Indonesia, PT Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Jasa Indonesia. Di sini PT Asuransi Jiwasraya atau Persero merupakan perusahaan asuransi pertama yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1859. PT Asuransi Jiwasraya menghadapi tekanan likuiditas yang menyebabkan keterlambatan nilai pencairan klaim terhadap pemegang polis asuransi. Pada 2018 tercatat penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 polis produk bankasuren senilai 802 miliar. 6 perusahaan pada 2019 tercatat menanggung tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis dengan nilai bunga 96,58 miliar. PT Asuransi Jiwasraya bekerjasama dengan 7 bank dalam melakukan pemasaran terhadap produk bancassurance yang dikenal sebagai saving plan yang diterbitkan 5 tahun yang lalu. Gagal bayar polis nasabah disebabkan oleh pada tahun 2015 PT Asuransi Jiwasraya atau Persero mengeluarkan produk JS Saving Plan. Produk JS Saving Plan ini sangat menggoda para investor, di mana perusahaan asuransi BUMN atau PT Asuransi Jiwasraya ini mengeluarkan produk unggulan yang dengan risiko yang kecil, yaitu memberikan return 6-11% dengan jangka waktu 1 tahun, dan akhirnya investor berduyun-duyun menginvestasikan dananya di Jiwasraya dengan harapan perusahaan dapat memberikan return yang tinggi. Dengan dana kelolaan yang sangat tinggi, PT Jiwasraya akhirnya melakukan strategi untuk fokus dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bisa memberikan return yang lebih besar di atas 24% setahun. Namun sangat disayangkan terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses investasi aset, yang akhirnya Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap pemegang polis yang sudah jatuh tempo. PT Asuransi Jiwasraya berjanji akan membayarkan klaim milik para pemegang polis, namun setelah 2 tahun berlalu, sampai hari ini masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaimnya tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan pemegang polis karena tujuan utama pemegang polis menggunakan asuransi untuk melindungi dirinya dari hal-hal tak terduga, tetapi dalam hal pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi tidak dapat melakukan pembayaran atas pengalihan risiko yang sudah menjadi kewajibannya dalam perjanjian asuransi. Yang nomor 2, asumsi. Perasuransian di Indonesia berkembang pesat dan berbagai produk yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari produk biasa hingga produk yang bersifat derivatif. Hal tersebut dilaksanakan oleh PT Jiwasraya seperti JS Saving Plan, akan tetapi merupakan prinsip utmost good faith yang tidak diimplementasikan di perusahaan tersebut, dan PT Jiwasraya menyalahgunakan pasal 251 KUHD sebagai pelindung untuk membentengi diri dari tanggung jawab terhadap pemegang polis. Yang ketiga, analisis dasar hukum pertama. Kejaksaan Agung telah menyelesaikan penyelidikan atas kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Kini 5 orang tersangka sudah diajukan ke Pengadilan Tipikor yang berlokasi di PN Jakarta Pusat. Kelima tersangka terdiri dari Hendrisman Rahim, Direktur Utama Jiwasraya, Hari Prasetyo, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Beni Cokro Saputro, Direktur Utama PT Hansen International, dan Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera. Terhadap seluruh tersangka, Kejagung mengenakan dakwaan primer dan subsidiar yang terdiri dari yang pertama, dakwaan primer meliputi pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. 2. Dakwaan subsidiar meliputi pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 3 tersebut berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Namun, khusus Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat, Kejagung menambahkan dakwaan bagi keduanya. Yang pertama, dakwaan primer berupa pengenaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Pasal 3 Undang-Undang tersebut berbunyi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Yang kedua, dakwaan subsidiar berupa pengenaan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 3 Undang-Undang tersebut berbunyi, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Selanjutnya mengenai analisis dasar hukum kedua. Pada awalnya, hukum penyelesaian sengketa asuransi didasarkan pada pasal 1266 ayat 4 KUH Perdata yang hanya dapat diselesaikan melalui peradilan negeri. Akan tetapi, dalam perkembangannya penyelesaian sengketa asuransi dapat juga diselesaikan tanpa melibatkan peradilan negeri seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif adanya gugatan class action yang diterapkan dalam sengketa perlindungan konsumen sangat membantu penyelesaian kasus dalam perkara perlindungan konsumen. Hal yang demikian menunjukkan gugatan class action sangat tepat diterapkan untuk perkara perlindungan konsumen, sebab konsumen seringkali terdiri dari banyak orang. Pada pasal 2 dalam Perma nomor 1 tahun 2002, menentukan syarat-syarat yang wajib dilaksanakan apabila ingin mengajukan gugatan class action adalah sebagai berikut. Jumlah anggota kelas yang banyak, adanya kesamaan fakta atau peristiwa, wakil dari kelompok tersebut haruslah memiliki kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan anggota kelompoknya.
Yang keempat, apabila pengacara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, maka hakim boleh mengajukan pergantian pengacara pada wakil kelompok. Bahwa berdasarkan pasal 256 KUHP menyatakan bahwa semua polis, terkecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan hari pengadaan pertanggungan itu, nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain, uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungan, jumlah uang yang untuk dipertanggungan, bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya, waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung, premi pertanggungan, dan pada umumnya semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak polis itu harus ditandatangani oleh setiap penanggung. Yang kelima, analisis dasar hukum ketiga. Jika dilihat dalam kasus gagal bayar ini, termasuk pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 4, yang mana telah tertulis bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Dan dijelaskan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran pasal 31 tersebut terdapat pada pasal 71 ayat 2, yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu, pencabutan izin usaha, pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi, pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi perusahaan perasuransian, pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi, denda administratif dan atau larangan menjadi pemegang saham, pengendali direksi, dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C pada perusahaan perasuransian. Ketidakmampuan PT Asuransi Jiwasraya dalam memenuhi kewajibannya dapat dikatakan perbuatan wan prestasi dan termasuk pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil dan juga melanggar Pasal 31 Ayat 4 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Karena tidak adanya pasal mengenai tanggung jawab hukum pada polis asuransi super jiwasraya plan, maka pelanggaran atas pasal 31 ayat 3 dan 4 seharusnya dapat menjadi dasar untuk dijatuhkan sanksi kepada perusahaan asuransi yang terdapat pada pasal 71, yaitu berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu, pencabutan izin usaha, dan administratif, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keenam, rekomendasi. Saya di sini merekomendasikan menggunakan analisis dasar hukum yang ketiga, karena dasar hukum tersebut sesuai dengan contoh kasus yang saya temukan mengenai tanggung jawab PT Jiwasraya terhadap pemegang polis. Dan dari sumber yang saya temukan bahwa mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian sesuai dengan contoh kasus yang saya dapatkan. Yang terakhir, yang ketujuh, daftar referensi bisa dilihat sendiri yang saya dapat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.